Kisah selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Bunda Latisha. Kita akan ambil banyak hikmah dari perjuangan beliau dengan rumah singgah Bunda Latisha. Masya Allah. Dan sejauh ini berarti ngebiayainnya itu benar-benar dompet sendiri atau misalkan ada donatur rutin juga, Bun? Alhamdulillah Pak Ustadz, kita ini saya berkeliling berjualan peyek. Jadi Bunda setiap hari dagang peyek keliling Ya, di komplek saya itu ngetok-ngetok. enggak. Jadi kita menggoreng, Hmm. terus nanti bapak yang mengelilingin Hmm. berjualan ke sekolah-sekolah. Saya yang online, bapak yang keliling. Untuk tadi ya. Ya, Ya untuk Allah. biaya hidup operasional rumah singgah, untuk biaya sewa rumah singgah, dan untuk biaya urgen Ustadz. Iya ya. Alhamdulillah. Terus memang jatuh temponya itu bayar tahunannya itu di bulan apa, Bun? Kan bayarnya tadi kontrak setahun sekali ya. Di bulan apa itu, Bun? Rencana tahun ini kita harus membayar DP ini bulan Juli besok Ustadz. Mm-mm. Pembayaran itu harus bulan September besok. Jadi dijeda dari Juli ke September. September. Yang udah tahun-tahun lalu itu gimana? Sempat akhirnya nggak kebayar gara-gara minus atau belum kekumpul semua 100 atau gimana, Bun? Ada Jadi kisah seperti apa nggak? setiap bulan ini kan saya menjual yang namanya peyek keliling Ustadz. Mm-mm. Dan setiap penghasilan itu kami tabung. Namun karena kan masalah pasien ini kan tidak hanya berobat. Jadi kami harus mengeluarkan urgen. Iya. Obat kanker yang kami beli sampai 10 juta. Oh, jadi nggak cuman nginep doang digratisin, obatnya pun dibeliin, Bun? Ya, saya bantu. La haula wala quwwata illa billah. Gimana tadi, Bun, yang kau pernah denger harus bayar jatuh tempo kontrakan tapi masih minus 50 juta atau berapa tadi katanya, Bun? Jadi rumah singgah ini pernah kami mau membayar karena uang tabungan rumah singgah ini kan terus kami pakai Iya. buat urgen-urgen Ada aja pasien. kebutuhan. Nah, jadi pas mau jatuh tempo itu saya sudah bingung karena kita menjual 1000 peyek itu belum banyak yang habis Ustadz. Saya masih kekurangan itu 50 juta. Ya Saya nangis sama Allah. Saya sempat waktu itu ingin menyerah. Namun anak-anak pada bilang, Bunda jangan menyerah. Nanti kalau Bunda menyerah kami tinggal di mana. Ya Allah. Akhirnya saya semangat lagi. Namun kalanya saya seorang manusia biasa, saya nangis lagi sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya masih ditakdirkan bersama anak-anak, mudahkan saya untuk membayar sewa rumah. Karena saya tidak tahu lagi kemana kami harus mencari sisa dari untuk bayar rumah. Namun akhirnya alhamdulillah ada seorang dokter yang tiba-tiba menelpon membantu untuk menutupi rumah singgah ini sehingga kami bisa membayar langsung. Nah, so tepat waktu ya pertolongan Allah, Masya Allah. Ini sih kisah nyata ya, dan di saat kalian masih ada yang suka ngeraguin Allah terkait pertolongan Allah kok nggak datang-datang, padahal perjuangan kita juga nggak seberat beliau, kitanya juga lebih banyakkan maksiatnya daripada nurut sama Allahnya. Udah gitu ketika akhirnya hidupnya berat, yang disalahin malah Allahnya lagi. Maka yuklah harus tontonnya episode ini, benar-benar hikmahnya banyak banget. Maka kau pengen Bunda Latisha coba ngasih lihat ke layar, Bun, pesan-pesan kepada pemirsa. Apa yang mau disampaikan untuk barangkali ikut memikirkan saudara-saudara kita yang nggak punya biaya untuk di rumah singgah, sampai akhirnya harus nginep di rumah singgah, atau juga berpesan kepada orang-orang yang mungkin di sana masih seenaknya dengan kesehatannya, sampai akhirnya malah sibuk bermaksiat. Sambil lihat kamera coba. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak selalu bilang seperti ini sama Bunda, Bunda, saya ini nggak mau sakit, pengen sembuh, pengen melanjutkan sekolah. Namun banyak para yang kami bantu ini adalah pasien-pasien yang tidak mampu. Setiap hari saya harus melihat seorang ibu menangis. Yang pertama dia single parents yang harus berjuang sendiri tapi ingin memiliki anak yang sehat. Saya ingin banget semua orang tahu bahwa ada seorang yang sangat dibutuhkan untuk dibantu, dan mereka jangan dibiarkan sendiri untuk berjuang.
Saya berharap kalau seandainya saya selalu bilang kepada anak-anak, kalau kalian menjadi orang sukses, bantu para teman-teman kalian agar jadi cepat sembuh, agar mamahnya tidak menangis, agar tidak ada yang namanya tidak putus berobat dan mereka tidak semangat lagi untuk hidup. Saya ini hanya orang biasa, mungkin seorang pendosa, tapi saya masih butuh Allah dalam hidup saya. Ada satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang. Kalau kita ingin disayang Allah, maka kita harus menyayangi semua orang. Siapapun orang itu harus Allah sayangin. Kan harus kita sayangin agar kita tetap disayang sama Allah. Sampai sekarang saya berusaha untuk tidak kehilangan kasih sayang Allah. Maka apapun kesulitan saya, perjalanan saya dalam menjalankan rumah singgah ini, saya tetap berjuang karena saya butuh Allah dalam hidup saya. Masya Allah, makasih banyak Bunda. Makasih banyak hikmah yang sudah diberikan kepada semua yang nonton ini. Masya Allah, pemirsa. Yuk, orang baik itu ada di mana-mana. Kalau kalian nggak bisa menemukan mereka, kalian yang jadi orang baik ya. Kita akan ketemu lagi di episode penuh hikmah di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Mudah-mudahan kita bisa sehat, panjang umur, jadi orang yang bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.